Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di channel Materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Emma. Pada kesempatan kali ini, materi kita masih akan membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan dengan pembahasan tentang lama waktu. Selamat mengikuti. Jarak, waktu, dan kecepatan. Jarak biasanya menggunakan satuan panjang, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun dari satuan panjang ini yang lebih sering digunakan adalah kilometer dan meter. Sedangkan waktu nanti biasanya menggunakan satuan waktu, yaitu jam, menit, atau detik. Sedangkan kecepatan biasanya menggunakan satuan penggabungan antara satuan jarak dan satuan waktu seperti kilometer per jam atau meter per menit dan sebagainya. Nah, pembiasaan ini menjadi ciri khas ya nanti ketika kita ketemu soal cerita. Jika dalam soal itu ada pakai satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, dan seterusnya, oh berarti itu adalah jaraknya. Sedangkan jika dia nanti memakai satuan waktu jam, menit, dan detik, berarti itu adalah waktu. Sedangkan jika dalam soal itu satuannya adalah penggabungan dari keduanya, kilometer per jam atau meter per menit, berarti itu adalah nilai kecepatan yang diketahui. Kita masuk ke catatan rumus. Rumusan untuk menentukan jarak, kecepatan, atau waktu. Nah, kita lihat dalam gambar ini, di tabel ini adalah sebuah gambaran satuan jarak, kecepatan, dan waktu. Perlu diketahui bahwa antara jarak, kecepatan, dan waktu adalah tiga satuan yang berbeda, namun dia satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan kita perumpamakan dia adalah sebuah segitiga besar yang dibagi menjadi tiga bagian. Nah, kita letakkan yang dari tiga bagian ini, nilai yang terbesar nilainya adalah jarak atau dilambangkan dengan J. Sedangkan kecepatan dan waktu nilainya atau misalnya adalah sama. Nah,
Tiga ini saling mempengaruhi. Nanti kita akan bisa menemukan soal yang ditanyakan jaraknya, atau kecepatannya, atau waktunya. Nah, berarti untuk menentukan mencari apa yang dipertanyakan tadi, kita harus tahu rumusannya masing-masing. Nah, kita bisa lihat dengan penggambaran segitiga ini, seandainya kita tutup J-nya, jaraknya. Nah, kita lihat jika J-nya ditutup, berarti tinggal K dan W, kecepatan dan waktu. Karena posisinya sejajar, maka untuk menghitungnya adalah tinggal kita kalikan kecepatan dikali dengan waktu. Sedangkan kalau kita misalnya mencari kecepatannya, kita lihat posisinya adalah tinggal J dengan W dan posisinya atas bawah. Nanti atas bawah ini adalah dibagi. Maka untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau kita tutup W-nya, waktunya, atau ingin mencari waktunya, maka rumusannya adalah tinggal jarak atas bawah dengan kecepatannya, berarti jarak dibagi kecepatan. Atau kita simpulkan rumusannya adalah jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau kecepatan sama dengan jarak per waktu. Ingat, benda bagi sama dengan tanda per. Sedangkan untuk mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita ingat rumusannya ya. Oke, langsung saja kita lihat dalam contoh soal pertama. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B dengan kecepatan 90 km per jam. Jarak kota A ke kota B adalah 360 km. Berapa lama perjalanan mobil tersebut? Nah, untuk menjawab cerita ini, maka kita cari tahu dulu apa yang sudah diketahui dalam cerita yang sudah ada. Maka yang pertama diketahui adalah kecepatannya, yaitu 90 km per jam. Yang kedua, yang diketahui adalah jarak tempuhnya, yaitu 360 km. Maka karena sudah ada kecepatan dan jarak, maka yang dipertanyakan adalah waktunya. Untuk menjawabnya, maka kita cari tahu waktu sama dengan masukkan rumusnya, yaitu jarak dibagi kecepatan. Berarti kita berhitung 360 km dibagi 90 km per jam. Maka 360 dibagi 90 adalah 4, satu kilometernya sama-sama hilang, maka hasilnya adalah 4 jam. Jadi, lama perjalanan mobil dari kota A menuju kota B adalah 4 jam. Oke, langsung saja kita lanjut dengan contoh soal kedua. Sebuah bus berangkat dari Bandung menuju Jakarta melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Jarak Jakarta-Bandung adalah 252 km. Jika bus tersebut berangkat dari Bandung pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, pukul berapakah bus tersebut tiba di Jakarta? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita cari tahu dulu apa yang diketahui dalam cerita. Yang pertama, sudah diketahui adalah kecepatannya, yaitu 72 km per jam. Lalu ada jarak tempuh, yaitu jarak Jakarta-Bandung adalah 252 km. Tambahkan ada keterangan waktu, yaitu waktu berangkat pukul 8.00. Maka yang ditanyakan adalah waktu tibanya. Untuk menjawab waktu tiba, kita harus mencari tahu dulu lama waktu perjalanan bus tersebut. Maka kita cari tahu waktunya. Sudah ada kecepatan, sudah ada jarak, maka kita cari tahu adalah waktunya. Maka kita masukkan rumusnya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka sama dengan, masukkan nilainya, yaitu sama dengan jaraknya adalah 252 dibagi dengan kecepatan yaitu 72 km per jam. Maka sama dengan, kita buat coretannya, 252 dibagi 72, 252 dibagi 72. Kita cari
pakai satu angka 2 dibagi 72 tidak bisa, 2 angka 25 dibagi 72 tidak bisa juga, maka langsung 3 angka 252. Perkalian 72 yang dekati dengan 252. Dikali 1 adalah 72, dikali 2 adalah 144, dikali 3 216. Nah, ini yang mendekati. Jadi kita ambil yang mendekati 252 adalah 216, yaitu 3 kali. Kita kurangi, 2 kurang 6 tidak bisa, maka pinjam sisa 4 menjadi 12. 12 dikurang 6 adalah 6. 4 dikurang 1 adalah 3, 2 dikurang 2 habis. Setelah kita bagi kembali, sisa 36. 36 dibagi 72 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita bantu dengan 0, maka kasih koma. Menjadi 360. Kali 72 yang hasilnya 360 adalah ada 360, yaitu sebanyak 5 kali. Kita kurangi 360 kurang 360 maka habis. Maka dapat hasilnya adalah 3,5 jam. 3,5 jam itu sama juga dengan 3 jam setengah. Setengah itu adalah 30 menit. Ini adalah waktu tempuhnya. Nah, jika kita sudah dapatkan waktu tempuhnya, lalu kita bisa cari tahu kapan waktu tibanya. Maka untuk waktu tibanya adalah waktu berangkat kita tambahkan dengan lama waktu. Waktu berangkatnya adalah pukul 08.00. Kita tambahkan dengan lama waktunya adalah 3,5 jam atau 3 jam 30 menit. Berdasarkan dengan hitungan waktu 03.30, maka sama dengan kita buat coretan untuk perhitungan waktunya 08.00 ditambahkan 3 jam 30 menit. Dituliskannya seperti ini biar teman-teman waktunya bisa dijumlahkan. Kita tambahkan menit dengan menit, jam dengan jam. 0 dikurang tambah 0, 0 ditambah 0 adalah 0, 0 tambah 3 adalah 3 menitnya. Jamnya 8 tambah 3 adalah 11, tulis 1, simpan 1. Maka hasilnya adalah 11.30. Jadi bus tersebut akan tiba di Jakarta pada pukul 11.30 waktu Indonesia. Seperti itu. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Share jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.